Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami udah lanjut. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan job shift yang pertama, yaitu generator satu pasang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradika Suryantia. Nama saya Edi Bagus Jayendra. Nama saya Matlul Hidayat. Nama saya Dalil Yogi Pratama. Saya Muhammad bin Anif. Oke, jadi untuk langkah kerjanya akan dijelaskan oleh Yogi. Oke, pada ukuran kali ini kita akan melakukan pengujian tanpa beban. Yang pertama yaitu pengujian untuk memastikan perubahan frekuensi terhadap perubahan RPM. Kemudian yang kedua ada pengujian perubahan flux magnet terhadap perubahan tegangan. Ulang. Lanjut. Cepat. Kemudian ada pengujian perubahan flux magnet terhadap perubahan tegangan induksi, dan ada pengujian dengan beban, yaitu yang pertama kita mengukur dengan beban R, yaitu R itu dengan lampu kejar, dan L dengan induktor, dan C dengan kapasitor. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Mas Nato. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, untuk peralatan yang kita butuhkan, komponen-komponen yang kita butuhkan, yang pertama ada ini regulator 3 fasa. Terus untuk motor penggeraknya sendiri di sini ada motor induksi 3 fasa, dan dia akan menghasilkan putaran. Outputnya akan menggerakkan sebuah generator 1 fasa. Nanti dia akan menghasilkan output AC ya. Ini kita dengan skema star. Jadi untuk X, Y, Z-nya kita kabelkan terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama untuk pengetesan tanpa beban, kita mengukur dengan besar RPM akan mempengaruhi dari besaran voltase output. Oke, kita mulai saja. Kita langsung mulai ke 380 ya. Batas maksimal tadi. Nah, sudah berputar. Nanti sini kita menggunakan tachometer untuk mengukur RPM ya. Terus kita bakal mengetahui output dari di sini frekuensi. Jadi kita mengukur frekuensinya terlebih dahulu dari output voltage yang ada di generator 1 fas. Nah, kita udah dapat datanya. Terus selanjutnya yang kedua ada perubahan flux magnet. Nah, di sini kita dijelasin sama Mas Adit. Oke, jadi untuk lembar data yang kedua ini adalah kita mengukur tegangan atau perubahan tegangan yang dipengaruhi oleh perubahan arus dari arus eksitasi. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, yaitu power supply, di mana power supply ini berfungsi untuk sebagai tegangan pemicu awal. Nah, dari power supply ini kita akan mengatur arus yang masuk ke dalam generator, dan itu nantinya akan kita ukur perubahan dari tegangan yang dihasilkan. Jadi datanya adalah sebagai berikut. Oke. Untuk kemudian adalah untuk lembar data yang ketiga akan dijelaskan oleh siapa? Akan dijelaskan oleh yang ketiga. Untuk yang tabel juga ada 3 tabel. Untuk yang pertama itu menggunakan beban resistor. Kita menggunakan untuk yang tabel kedua kita menggunakan beban induktor. Jadi kita menggunakan yang ini. Untuk tabel yang ketiga kita menggunakan beban C, kapasitor, dan beban yang Belum bikin kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari pengukuran yang pertama yaitu
dia tiba-tiba naik menjadi 60 Hz, kemudian 40 di 82 sorry, 900 di 89 Hz. Tapi saat dia diangkat 1040 dia kembali ke 37 Hz lagi normal sampai di batas maksimal 1500 rpm dia mentok di 49,5 Hz. Kemudian dari hasil pengukuran perubahan magnet terhadap tegangan induksi dia cenderung stabil ya atau linear. Jadi mulai dari 0,0 sampai 1 dia terpaut selisih 20 volt. Jadi yang pertama saat dia 0,0 dia hasilnya 0 volt, kemudian 0,1 dia 60, 0,80 dan seterusnya 20 sampai di 1 ampere dia 240 volt. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Gede. Jadi kalau misalkan bisa dilihat dari laporan sementara yang kita susun dari pengukuran tanpa beban dan pengukuran dengan beban bisa dilihat bahwa frekuensi memang kurang lebih sama. Namun untuk perubahan tidak terlalu beda karena kalau kita mengacu pada tabel 3 perubahan tegangan ini misalkan kita batasi dengan arus beban 0,2 ampere lalu beban L 0,2 ampere ada kata kita dengan baseline yang sama yaitu arus bebannya 0,2 ampere kita bisa melihat bahwa beban R perubahan tegangannya itu 65 terus beban L 75 beban C 80 yang artinya adalah pada saat pemberian beban itu dengan karakteristik yang berbeda-beda menghasilkan perubahan tegangan yang berbeda-beda karena seperti yang kita tahu kalau bisa kita kembali ke sifat rangkaian listrik bahwa beban L itu membuat arus itu tertinggal dari tegangan, beban R itu membuat arus itu rasionya lebih kecil alias menghambat arus dan kapasitor membuat tegangan lagging atau tertinggal dari arus dan kesimpulan keseluruhannya adalah kami dapat membuktikan data yang diminta dari laporan praktikum ini dengan perubahan frekuensi yang tidak terlalu jauh pada saat kenaikan putaran RPM-nya itu dicoba. Sekian presentasi laporan sementara dari kelompok 4 bisa kita merapat semua. Nah ini kelompok kami yang sudah melakukan praktek. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami lakukan pada saat praktikum. Karena kita manusia boy, bukan nabi. Salam Tronika. Salam Tronika. Satu berkarya berprestasi. Salam Tronika. Innovation. Energy. In your activity. Be brave, be brilliant. Panahan. Yes. Retake. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Riana selaku Kaprodi, selaku Pak Mario sebagai dosen pengampu, Nektar saya Persabda sebagai asisten lab, lalu Pak Sirot sebagai penyedia, Pak Lambang sebagai koordinator laboran, Matius STNK-nya hilang. Terima kasih. Sekian tangannya dipegel. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.